Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Nabil Ikhwani dengan NIM 2022 10 11 03 11 432. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-15, tugas terakhir, mata kuliah Hukum Konstitusi dan Lembaga Negara. Di sini saya mengambil judul yaitu Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, pengertian, contoh, dan penyelesaiannya. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, yaitu sengketa kewarganegaraan antar lembaga negara. Topik ini mungkin terdengar berat, tapi sebenarnya sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam jalannya pemerintahan. Sengketa kewarganegaraan antara lembaga negara adalah perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sengketa ini terjadi ketika dua atau lebih lembaga negara sama-sama mengklaim memiliki hak untuk menjalankan suatu kewarganegaraan atau justru saling menolak kewenangan tersebut. Hal ini diatur jelas dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa ini pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan MK langsung berlaku dan tidak bisa diajukan banding atau kasasi. Syarat sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tidak semua perselisihan antar lembaga bisa dikategorikan sebagai sengketa kewenangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama yaitu pihak bersengketa adalah lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti Presiden, DPR, DPD, BPK, MK, MA, KY, dan lembaga lain yang kewenangannya disebutkan dalam konstitusi. Kedua, objek yang disengketakan adalah kewenangan konstitusional, yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, bukan hanya dari undang-undang biasa. 3. Sengketa diajukan melalui mekanisme hukum acara di Mahkamah Konstitusi dengan permohonan resmi. Contoh kasus nyata, salah satu kasus sengketa kewenangan yang terkenal adalah antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). KY menganggap memiliki kewenangan melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim, termasuk Hakim Agung, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Namun MA berpendapat bahwa pengawasan terhadap Hakim Agung adalah kewenangan internal peradilan. Perselisihan ini akhirnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan. Contoh lain adalah sengketa antara DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dengan Dewan Perwakilan Rakyat terkait kewenangan legislasi. DPD merasa berhak ikut membahas rancangan undang-undang tertentu, sementara DPR berpendapat kewenangan itu terbatas. Sengketa kewenangan antar lembaga negara bukan hanya masalah hukum, tetapi juga bagian dari mekanisme menjaga keseimbangan kekuasaan. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, kita memiliki jalur penyelesaian yang adil, konstitusional, dan menghindarkan konflik berkepanjangan. Ini penting agar pemerintahan berjalan efektif, demokrasi terjaga, dan rakyat tetap dilindungi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.